untuk memberikan sedikit materi yang berhubungan dengan khutbah moderat, yaitu khutbah yang tidak menyerang kanan kiri. Mungkin yang dimaksud adalah karena sekarang para khotib itu banyak yang ketika menyampaikan khutbahnya, dia di samping juga menyebut nama dan menyerang sana sini. Yang ini menurut kita memang tidak baik dan tidak cocok. Khutbah-khutbah yang selalu menyerang dan menjelek-jelekkan orang lain, bahkan menyebut nama. Ini yang kurang elok. Karena khutbah ini khususnya hanya menyampaikan iman dan takwa agar supaya umat ini tetap atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan ini kemungkinan oleh kelompok organisasi Wasati ini menjadi semangat untuk menemukan cara bagaimana para khotib ini menyampaikan dakwah atau minimal DKM masjid-masjid mengundang para dai yang tidak menyerang pribadi orang lain, bahkan organisasi-organisasi atau mungkin pemerintah yang sedang berlangsung sekarang ini. Karena memang tidak baik. Nah, dalam subtema yang diberikan oleh kawan-kawan Wasati ini adalah kepada saya strategi Ormas Islam membina jamaiyah di masjid-masjid. Jadi kebetulan juga disebutkan bahwa saya ini dari LDPBNU. Tentu kami adalah berbicara apa yang kami sedang dan akan kami laksanakan. Khususnya di DKI, memang kami ini adalah pertama memperkuat struktur kepengurusan sampai tingkat ranting. Karena untuk membina majelis-majelis taklim atau jamiah masjid yang ada di DKI ini ya, saya berbicara DKI, khususnya DKI nggak terlalu melebar ya, contoh saja, itu tidak mungkin dilakukan oleh pengurus pusat atau pengurus wilayah. Karena masjid di DKI saja mungkin ribuan. Kalau nggak salah sampai 4.000 atau lebih. Nah, ini adalah pertama yang kami lakukan adalah memperkuat struktur kepengurusan. Di DKI khususnya, yang ada hanya sampai tingkat MWC atau sampai tingkat kecamatan, dan ranting-ranting ini tidak keseluruhan, sebagian kecil saja. Kami masih membentuk sebagian kecil. Nah, ini adalah pasukan-pasukan kami untuk bagaimana membina jamiah-jamiah yang ada di masjid atau mungkin jamiah yang ada di luar masjid, majelis-majelis taklim dan lain-lain. Ini adalah struktur yang kami perkuat dalam masalah strategi ormas, khususnya ormas kami adalah memperkuat sampai tingkat ranting. Lalu yang kedua, selanjutnya kami ini akan melakukan pelatihan pembinaan. Jadi ranting-ranting bahkan MWC ini dilatih
bagaimana cara membina yang baik, mereka-mereka itu, bagaimana mereka itu paham tentang apa Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, paham tentang bagaimana cara menentukan penceramah atau khotib di masjid-masjid tersebut. Kami akan melakukan pelatihan itu. Nah, modul pelatihan dakwah sudah kami buat, yaitu ya semacam ini. Ini kita akan mengadakan pelatihan bukan hanya di DKI, tapi seluruh Indonesia. Ini harapan kami dan kami akan melaksanakan itu. Nah, sahabat-sahabat baik yang ada di kantor Ikama ataupun yang mendengarkan langsung melalui online, tentu strategi ormas ini banyak kekurangan, juga mungkin ada beberapa yang baik. Nah, oleh karenanya mungkin ada semacam masukan-masukan, karena apa yang sudah baik itu yang sudah kami bukukan, semacam modul pelatihan atau yang lain-lain, itu tidak menutup kemungkinan kekurangan-kekurangan itu, kelemahan-kelemahan itu. Nah, terus lalu yang ketiga, kalau menurut pendapat kami, strategi Ormas Islam membina Jam'iyah ini adalah sesuai dengan keputusan Muktamar di Jombang, yaitu Muktamar di Jombang, kami strateginya adalah kembali kepada strategi yang pernah dilakukan oleh Wali Songo. Dan dalam keadaan sekarang ini adalah ditambah medsos. Jangan lupa, medsos. Strategi pembinaan itu adalah strategi yang pernah dilakukan oleh para wali dahulu di abad ke-12, mungkin di zamannya Syekh Maulana Maghribi, di zamannya Syekh Maulana Kubro atau Ibrahim Asmarokondi. Nah, ini akan kami terapkan lagi. Tapi dalam keadaan yang sudah modern ini harus ditambah dengan medsos. Memang sejak dahulu apa yang dikatakan oleh sahabat yang pembicara, yaitu Imam Kiai Haji Imam, bahwa budaya merupakan semacam infrastruktur. Budaya bukan dilawan, tapi menjadi infrastruktur untuk pengembangan Islam. Sehingga kita ini bagaimana supaya seperti tembang-tembang. Tapi di dalamnya adalah yaitu bagaimana menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menceritakan perjuangan-perjuangan para sahabat. Menceritakan para suhada, pejuang-pejuang di agama Islam. Nah, ini jadi baik itu merupakan seni ludruk atau seni apa saja, itu kita masuk. Karena apa? Karena budaya menurut para wali itu adalah infrastruktur. Dan jangan lupa ketika kita masuk ke semua lini, ke semua kelompok suku, bahkan kelompok-kelompok yang mungkin setengah Islam, setengah tidak, kan banyak yang ada yang disebut dengan Islam KTP. Nah, kita itu sanjung, kita masuki budaya mereka sehingga mereka lambat laun bisa ke kita. Majelis-majelis jamiah-jamiah yang ada di seluruh Nusantara ini akan kita masuki sesuai dengan budaya mereka.
Mungkin seperti di di Bali ada buang sial ke laut. Nah, kita acarakan dengan membaca mungkin Al-Quran, dengan berdoa, lalu kita kembang-kembang itu buang ke laut. Ya, apa yang kita lakukan itu adalah tidak menentang budaya-budaya setempat. Ini yang terpenting. Majelis-majelis taklim atau jamiah-jamiah yang ada di berbagai daerah itu walaupun sudah di masjid, mereka itu punya budaya dan cara dalam beragama ini. Kita masuk mengikuti irama mereka dan memberikan pencerahan. Yang penting mereka itu tidak dimasuki oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan radikal. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Said Agil, bahwa penguasaan Taliban terhadap pemerintahan Afghanistan akan memberikan efek terhadap gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia. Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sudah memberikan pernyataan, warning. Intelijen sudah juga memeriksa siapa-siapa saja yang ada di Indonesia, kelompok-kelompok radikal ini yang ada hubungannya dengan Taliban. Sekarang ini Indonesia ini memang harus dijaga, harus selalu kita waspada. Setiap perkembangan internasional kita akan terus mengawasi, dan alhamdulillah pemerintahan kita, intelijen kita reaktif dalam merespon seluruh perkembangan yang ada di internasional. Saya kira untuk saat ini kami cukupkan sekian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.